اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida dhiyafatan wa karamatan lis-sha'imin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk melaksanakan sholat Jum'ah di Masjid An-Namira ini. Salawat dan salam semoga senantiasa teraturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Hadirin, saya mengajak diri saya pribadi dan juga jamaah semuanya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, yakni menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, melaksanakan sunnah-sunnah dan menjauhi yang dimakruhkan. Hadirin, kita sebagai kaum muslimin dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk bersilaturahim dengan orang tua, keluarga, guru, kerabat, sahabat, tetangga dan seterusnya. Sebab saat berkumpul itu kita bisa minta maaf dan memaafkan. Kita harus bisa memaafkan, menghilangkan rasa benci dan dendam di antara kita pada suasana Idul Fitri atau bulan Syawal ini.
ketika berbicara tentang Idul Fitri, maka kita tidak akan lepas dari kata silaturahim, atau dua kata yang menjadi frasa atau tarkib idhofi, silaturahim dan juga halal bihalal. Halal bihalal ini khusus untuk warga negara Indonesia karena tidak akan kita temui di negara-negara lain. Mungkin hanya Malaysia yang mengadopsinya. Kita juga sering menyampaikan ja'alanallah minal a'idin wal faizin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali suci dan menang melawan hawa nafsu. Mohon maaf lahir dan batin. Begitu kira-kira yang kita ucapkan di Hari Raya Fitri atau Idul Fitri atau di bulan Syawal ini. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran menyampaikan bahwa silaturahim adalah kata majmu' yang terdiri dari kata silah dan rohim. Silah dari kata wasal atau wasala yasil, dan rohim, wasala yasil artinya sambung, rohim artinya kasih sayang. Kemudian berkembang rohim menjadi arti kandungan, peranakan, karena anak yang dikandung selalu mendapatkan kasih sayang. Salah satu bukti paling konkret dalam silaturahim adalah rahmat dan kasih sayang, pemberian tulus. Karena itu kata silah diartikan pemberian atau hidayah. Pada hakikatnya silaturahim adalah menyambung sesuatu yang putus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal muwasil bil mukafi walakinnal muwasil antasila man qata'aka. Atau hadis yang lebih sering kita dengar, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasila alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Yang kurang lebih artinya, bukanlah bersilaturahim orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahim adalah menyambung apa yang putus. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dengan demikian silaturahim menurut definisi Rasulullah SAW menuntut kesadaran kita untuk tidak saling bermusuhan dengan sesama. Kesan yang timbul selama ini, silaturahim hanya dilakukan kepada sanak famili, keluarga yang jauh dari konflik. Namun di balik lidah masih mudah mengobrol makian, menyebarkan fitnah, menggunjing orang lain, memelihara kedengkian, berprasangka buruk, berniat jelek terhadap orang lain. Sudahkah perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain ini kita minta maafkan? Atau ketika kita disakiti, bersediakah kita membuka pintu maaf bagi yang menyakiti kita? Itulah silaturahim yang hakiki, yakni menebarkan kasih sayang terhadap sesama dan menghapuskan kebencian. Jika belum, maka pada hakikatnya kita masih belum melaksanakan, belum menerapkan silaturahim. Hadirin, sedangkan istilah halal bihalal adalah rangkaian kata halal, dua kata halal diapit dengan kata bi, halal dengan di tengahnya kata bi, halal, huruf jar bi, halalun bihalalin. Begitu kira-kira jika dibaca secara lengkap i'rabnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, halal bihalal tidak akan ditemukan di negara-negara lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal diartikan acara maaf memaafkan ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya Lebaran. Kata halal bihalal juga tidak akan kita temukan di Al-Quran maupun hadis, karena ini memang khas Indonesia. Setahu saya halal bihalal diusulkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbuwo ketika Presiden Soekarno menginginkan menyatukan, mempersatukan umat Islam di Indonesia. Kalau kita berbicara dari segi hukum, maka kata halal adalah lawan dari kata haram. Haram adalah sesuatu yang terlarang,
atau sesuatu aktivitas yang mengakibatkan dosa atau siksa. Halal oleh para ulama dipertentangkan dengan kata haram. Apabila diucapkan dalam konteks halal bihalal akan memberikan kesan bahwa dengan acara tersebut mereka yang melakukan dosa akan terbebas dari dosa. Dengan demikian, halal bihalal menurut tinjauan hukum menjadikan sikap kita yang tadinya haram atau yang tadinya berdosa menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Sedangkan apabila kita melihat dari sisi ilmu lughah atau linguistik atau kebahasaan, kata halal berasal dari kata halla atau halala, bina mudha'af, bina yang punya dua huruf yang sama di ain dan lam fi'ilnya, yang mempunyai arti menyelesaikan masalah, menyelesaikan problem, meluruskan yang kusut, benang yang kusut, mencairkan yang membeku, atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Dengan demikian, jika kita memahami kata halal bihalal dari segi linguistik ini, dari segi ilmu lughah, seakan-akan kita menginginkan adanya sesuatu yang mengubah hubungan kita yang tadinya kotor menjadi bersih, keruh menjadi jernih, dari yang beku menjadi cair, dari yang terikat menjadi terlepas atau bebas. Pengertian kebahasaan ini, pengertian ilmu lughah ini, pengertian linguistik ini dikuatkan dari dalam Al-Quran. Ditinjau dari Al-Quran ada kesan-kesan kata halal. Dalam Al-Quran kata halal dapat ditemukan dalam 6 ayat, terdapat dalam 5 surat. 2 diantaranya dirangkaikan dengan kata haram, dan itu dikemukakan dalam konteks kecaman atau negatif, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 116 dan surat Yunus ayat 59. Sedangkan keempat sisanya dirangkaikan dengan kata kulu yang artinya makanlah, dan kata thayyibah yang artinya baik. Halalan thayyibah ditemukan 4 dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 168, Al-Anfal 69, Al-Ma'idah 88, dan An-Nahl 114. Dalam Al-Quran kata kulu yang artinya makanlah juga diterjemahkan gunakanlah, atau kata akala makan atau menggunakan. Menurut Profesor Abdul Halim Mahmud, memahami kata makan dalam ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih, janganlah kalian makan sesuatu yang tidak disebut di dalamnya nama Allah, sebagai larangan makan dan melakukan aktivitas yang tidak disadari oleh keridhaan Allah. Dengan demikian seluruh aktivitas yang dilakukan hendaknya bersifat halal. Seperti telah dikemukakan, keempat kata halal yang bukan dalam konteks kecaman ini, di samping dirangkaikan dengan kata kulu, juga dirangkaikan dengan kata thayyib yang berarti baik, dan juga diartikan menyenangkan. Ini mengandung pesan bahwa bisa jadi ada yang halal tapi tidak thayyib. Makan itu halal kalau makanannya halal, tapi kalau berlebihan itu tidak thayyib. Makan itu halal, yang dimakan halal, tapi jika mengandung kolesterol berlebihan itu tidak thayyib. Dengan kata lain, Al-Quran menuntut agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim harus merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan semua pihak. Inilah agaknya yang menjadi sebab mengapa Al-Quran tidak hanya menuntut dari seseorang untuk memaafkan orang lain, tetapi lebih dari itu, yakni berbuat baik terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan terhadapnya. Al-Quran 18 kali disebut kata yuhibbu. 5 tempat diantaranya ditujukan kepada al-muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat baik kepada orang yang bersalah, dan orang-orang yang berbuat baik lebih baik atas orang yang telah berbuat baik. Dari sini kita simpulkan bahwa halal bihalal bukan saja menuntut seseorang agar memaafkan orang lain, tetapi juga agar berbuat baik terhadap siapapun. Itulah landasan filosofis dari semua aktivitas manusia yang dituntut oleh Al-Quran, dan juga menjadi landasan filosofis bagi setiap yang melaksanakan halal bihalal.
Hal tersebut sekaligus juga berarti bahwa hakikat yang dituju acara halal bihalal tidak harus dibatasi waktu pada waktu lebaran saja, pada waktu Idul Fitri saja, tetapi setiap saat serta menyangkut segala aktivitas manusia. Walaupun memang harus diakui bahwa acara maaf memaafkan dan silaturahim sangat sesuai dengan hakikat Idul Fitri. Pada sisa setengah Syawal ini, mari kita benar-benar melakukan silaturahim dan halal bihalal, yakni kalau bisa setelah Syawal juga kita harus bisa saling memaafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu wa adkhalana wa iyyakum min ibadis sholihin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih fa qala azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahaba wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.